ada apa ya Mbak? Oh iya Mbak, saya turut berduka cita ya Mbak, saya baru mau melayat. Maaf ya Mbak. Kamu ngapain Ina? Kamu udah guna anak saya kan? Kamu ngapain? Kamu udah guna anak saya kan? Aduh Mbak, kamu ngapain anak saya? Saya sakit Mbak, astagfirullahaladzim Mbak. Mbak, aku nggak ngerti ini kenapa sih Mbak? Aku sama Mas Bowo nggak ngelakuin apa-apa, sumpah. Aku tahu, aku paham gimana perasaan Mbak kehilangan anak Mbak, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa Mbak. Saya tahu ya. Kamu emang gak suka sama saya dan usaha saya. Tapi kenapa harus anak saya yang jadi korban? Aku sama sekali nggak ngerti maksudnya Mbak itu apa sebenarnya. Serius Mbak. Kamu gak usah pura-pura nggak tahu. Saya udah Tahu. Saya benci sama kamu ya. Saya benci sama kamu. Intan! Kamu jangan kurang ajar ya. Mbak, beneran Mbak. Aku sama Mas Bowo nggak ngelakuin apa-apa. Kita bingung Mbak maksudnya apa sih sebenarnya. Ini apa? Ini bukti kalau kamu pakai sihir. Saya temuin kain itu di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. Kamu pasti udah guna-guna anak saya. Sampai anak saya linglung masuk sumur, iya kan? Aku nggak tahu sama sekali itu kenapa. Kalau kamu nggak becus ngurus anak, jangan salahin orang. Apalagi sampai fitnah. Kamu bilang, ya nggak becus. Kamu yang jahat. Kamu yang jahat. Kalau kamu masih ngelawan, saya laporin kamu ke polisi. Lagian kamu sok tahu cuma cabut tangan aja. Oh, apa jangan-jangan benda sihir ini itu kamu pakai sendiri biar warung kamu rame. Banyak yang datang. Saya tahu kelakuan kalian selama ini gimana. Dari saya buka toko, kalian selalu kasih barang-barang ke toko saya, sampah, bangkai tikus, saya terima. Tapi kali ini saya nggak akan terima. Kamu yang harus saya, kamu yang harusnya jahat. Atau mungkin kamu mau fitnah kami? Mbak. Mas ngapain? Keluar mas! Udah. Astagfirullahaladzim Mbak. Berantem gak akan menyelesaikan masalah. Kamu juga belum istirahat dari semalam kan? Kamu butuh tidur Mbak. Aini anterin pulang ya. Gak usah. Saya bisa pulang sendiri. Kalian berdua ya. Saya akan buktiin kalau ini semua kalian yang lakuin. Enggak kamu. Kalau gitu kita permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas jujur sama aku. Mas benar-benar nggak tahu ini apaan. Ya enggak lah. Kamu ngapain juga percaya sama omongan Intan yang ngaco itu? Ya udah Mas, kalau memang itu nggak bener ngapain tadi Mas marah-marah, kan kasihan Mbak Intan, dia tuh baru kehilangan anaknya Mas. Orang kayak dia nggak perlu dikasihani, nggak guna. Kamu tau nggak? Selama dia udah buka toko yang baru itu buat ribet kita. Pasti dia udah buat sesuatu yang nggak bener, makanya jadi karma buat dia. Udah sana buat kopi, biar stres saya hilang. Sial, bisa-bisanya aku nggak sadar barang ini jatuh. Untung aja Nuni sama yang lain percaya sama aku. Assalamualaikum. Malik. Kenapa kok kamu bengong gitu? Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Aku masih kepikiran kejadian waktu itu, Ai, yang aku nyaris ketabrak. Semuanya masih serba aneh buat aku. Kok bisa kejadiannya kayak gitu? Pasti waktu itu kamu dilindungin kekuatan malaikat Ji dan Lik. Tapi maaf, aku terpaksa biarin kamu kebingungan. Karena aku gak mungkin ngomongin soal ini. Mungkin Allah melindungi kamu, Lik. Allah itu maha besar. Allah tahu cara melindungi hambanya. Bahkan dengan cara yang tidak masuk di akal sekalipun sama manusia. Aku juga jadi mikirnya kayak gitu, Ai. Mungkin ini emang karomah Tuhan. Tapi kenapa aku? Apa yang udah aku perbuat sampai aku pantas Allah sebaik ini sama aku?
aku masih jauh dari kata pantas, ayah. Aku masih banyak salahnya. Allah itu maha adil. Dan Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang tahu kita layak atau nggak menerima pertolongannya. Maaf Lik, tapi ini aku bukan sok untuk ngajarin kamu, menggurui kamu, bukan gitu. Tapi aku pernah di posisi seperti ini sebelumnya. Setelah semua apa yang aku alamin, Allah masih memberikan aku kehidupan. Makasih ya, Ay. Aku jadi lebih tenang karena kamu. Assalamualaikum, Mbak Intan. Ngapain datang ke rumah saya? Maaf Mbak, aku cuma mau nengokin Mbak. Aku juga mau bawain makan siang buat Mbak. Mereka kenapa ya? Kok Intan sampai sekasar itu sih? Kamu pikir saya bakal luluh kalau bawain saya makanan? Saya aja nggak tahu itu makanan beracun apa bersih. Demi Allah Mbak, makanan itu bersih. Aku paham betul gimana perasaan Mbak. Pasti berat banget kan Mbak, makanya aku datang ke sini tuh menghibur Mbak. Omong kosong. Aku yakin dia cuma sandiwara. Pasti Bowo sama Nunik udah bikin Indah meninggal. Aku bakal balas perbuatan mereka berkali-kali lipat. Kamu mending pergi deh dari rumah saya. Saya udah gak sudi liat muka kamu. Pergi sekarang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Intan seperti itu sama aku? Assalamualaikum. Hai. Ada hot news. Hah? Hot news apa? Nih, jadi tadi aku lewat depan rumahnya Mbak Intan. Terus dia lagi ngamuk-ngamuk gitu ke Nunik. Terus tadi makanan yang dibawa Nunik itu sampai berceceran gitu jatuh karena ditepis. Astagfirullahaladzim. Ini seriusan, Mai? Terus reaksinya Mbak Nunik gimana? Ya kalau responnya Nunik sih dia sedih banget. Apalagi kan dia tuh maksudnya baik, dia juga ngomongnya baik-baik, niatnya tuh emang cuma mau kasih makanan aja, tapi makanannya itu sampai dituduh beracun. Astagfirullahaladzim. Ini berarti emosinya Mbak Intan tuh masih sama kayak tadi pagi ya. Sebenarnya tadi pagi itu Mbak Intan datang ke tokonya Mbak Nunik. Dia nuduh Mas Bowo sama Mbak Nunik kalau pakai guna-guna, pakai semacam ilmu sihir gitu. Tapi masa iya sih Mas Bowo sama Nunik itu ngelakuin ilmu hitam? Buat apa? Dan yang kita tahu kan juga warga yang nolongin itu bilang kalau Ina itu kepleset di sumur waktu lagi main pesawat kertas. Iya, makanya aku bingung banget deh, Mai.